Di awal film memperlihatkan seorang gadis cantik imut menggemaskan bernama Pleng, biasa dipanggil Jingga. Jingga ini bekerja sebagai guru di sebuah lembaga kursus bahasa Inggris. Selain cantik, Jingga ini mempunyai hati yang besar, tulus mengajari setiap murid-muridnya. Ada satu hal yang sangat dibenci Jingga, yaitu makan gaji buta. Di suatu hari Jingga didatangi mantan muridnya yang bernama Kaya. Maksud Kaya datang bukan hanya sekedar rindu dengan sang guru, tapi ia mau meminta bantuan pada Jingga. Kaya berhasil lulus wawancara kerja di Amerika, maka dari itu Kaya meminta Jingga untuk membantunya putus dengan pacarnya yang bernama Jim. Kaya meminta bantuan sebab Jim itu tidak bisa berbahasa Inggris, sementara Kaya tidak bisa berbahasa Thailand. Maka dari itu Jinggalah orang yang tepat untuk membantunya, sebab selain ia mahir bahasa Inggris, tentunya ia juga mahir berbahasa Thailand. Tentu Jingga heran kenapa mereka berdua bisa pacaran, sementara mereka tidak bisa saling bicara. Kaya pun memberitahu jika ini bukan urusan bahasa atau cinta, tapi ini semua tentang urusan lain, karena Jingga ini ingin hidupnya berguna bagi orang lain. Maka dengan penuh senyuman ia berkata siap membantunya. Sebagai ucapan terima kasih, Kaya memberi Jingga satu buah tas mewah berwarna merah jambu. Lanjut cerita, berangkatlah Jingga untuk menemui kekasih Kaya. Namun Jingga tidak tahu rupa Jim itu seperti apa. Yang jelas pada saat Jingga hendak memesan minuman, di belakangnya ada seorang pria memakai baju biru, dan itu pasti adalah Jim, pacar Kaya. Jingga lalu mengajak ia kenalan, namun Jim malah menatap Jingga dengan aneh. Jingga lalu mendengarkan suara rekaman Kaya dari Amerika, dan Jingga pun menerjemahkannya. Setelah mendengarkan rekaman tersebut, Jim pun marah, dan membuat Jingga ketakutan. Lanjut cerita, pada malam harinya saat Jingga pulang sehabis mengajar, ia terkejut melihat baliho miliknya pada jatuh. Takut akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan, Jingga pun cepat-cepat menuju parkiran. Belum sampai di mobilnya, tiba-tiba ada seorang pemotor dari arah belakang terus mendekati Jingga. Jingga yang sudah ketakutan buru-buru masuk ke mobilnya, namun ternyata itu Jim yang penuh dengan amarah. Ia lalu meminta Jingga mengajarinya berbahasa Inggris secara pribadi, karena ia akan menyusul kekasihnya Kaya di Amerika. Dengan sikap Jim yang arogan, tentu Jingga sebagai seorang wanita tidak akan berani menolak. Singkat cerita, mereka pun bertemu di sebuah kafe. Mulai malam ini Jingga mengajari Jim berbahasa Inggris. Dari awal Jingga selalu merasa was-was jika berhadapan langsung dengan Jim. Pertama-tama Jingga meminta Jim agar fokus belajarnya. Jingga yang sudah bersusah payah mengajarinya, namun Jim tidak fokus akan pelajaran. Dan setelah itu Jim pun pergi begitu saja. Disinilah Jingga menilai jika Jim itu orangnya memang tidak jelas. Lanjut cerita, keesokan harinya seperti biasa Jingga kembali memulai rutinitasnya sebagai seorang guru. Saat proses belajar mengajar telah dimulai, entah kenapa Jingga seperti dibuat salting oleh salah satu muridnya. Saat giliran muridnya itu presentasi di depan, Jingga yang memposisikan dirinya sebagai murid sekaligus penilai terus tersipu malu. Sesekali ia melirik-lirik muridnya itu. Muridnya yang menyadari hal tersebut juga malah mencari perhatian gurunya itu. Setelah selesai mengajar, Jingga kembali janjian dengan Jim di kafe yang sama. Malam ini merupakan pertemuan kedua mereka. Jingga pun terus mengajari Jim, namun sialnya ada banyak nyamuk-nyamuk yang menggigit betisnya. Jim pun seakan-akan melindungi Jingga dari sengatan nyamuk, dan Jim juga masih mempunyai rasa peduli. Nyamuk-nyamuk itu semakin banyak, hingga membuat Jingga kurang fokus mengajar. Jim pun melihat tiga bocah yang sempat memotret bagian bawah Jingga. Hal itu pun membuat Jim marah kepada mereka. Pada keesokan paginya Jim jalan-jalan ke tempat mengajar Jingga. Jingga yang baru tiba tentu cukup terkesima melihat kedatangan Jim. Jingga lalu mendekati Jim dan menyarankan membaca buku Cinderella. Namun Jim menolak buku tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba datang pria bule mau bertanya. Namun Jingga meminta Jim untuk menjawab sekaligus belajar berbahasa Inggris. Sebelum pulang mereka berdua mampir untuk makan. Dari sinilah Jingga kembali melihat sikap Jim yang membungkus sisa-sisa kuah bakso. Bahkan ia mengambil milik Jingga. Jim berkata ini persiapan jika lapar tengah malam. Setelahnya Jim membonceng Jingga ke parkiran untuk mengambil mobilnya. Jingga lalu bertanya bagaimana Jim bisa jadi kekasih Kaya. Namun tidak ada jawaban apapun dari Jim. Dan ia malah menurunkan Jingga lalu pergi begitu saja. Saat Jingga sudah sampai di apartemennya dan hendak istirahat, tiba-tiba ia menerima pesan dari seseorang. Ternyata itu muridnya. Bukan cuma sekedar chat, tapi Dimas juga nelpon memberi Jingga perhatian-perhatian kecil.
Kim juga yang sudah pulang ke apartemennya tiba-tiba galau. Ternyata ia sedang memikirkan Kaya. Sambil meratapi kerinduannya, Jim terus memandangi cincin yang pernah ia beli untuk Kaya, tapi sayangnya Kaya malah mengembalikan itu. Di keesokan malamnya Jingga dan Jim kembali bertemu di tempat yang sama, namun bukannya belajar ia mengajak Jingga ketemu hanya untuk memberi cincin itu. Jim mau minta tolong agar Jingga bisa mengembalikan cincin itu ke Kaya, tapi Jingga juga bingung tidak mungkin ia ke Amerika hanya untuk mengurus cincin saja. Lanjut cerita seperti biasa saat selesai di kafe Jim mengantar Jingga ke parkiran. Saat Jingga hendak masuk ke mobilnya Jim memberitahu, "Tolong tinggalkan pesan ke Kaya untukku, karena Kaya sudah memblok semua sosmedku." Tapi Jingga tidak mau karena dia merasa jika itu sudah bukan urusannya lagi, atau ia sudah mulai memiliki rasa dengan Jim. Jim terus memaksa agar mengirimi Kaya pesan, tapi Jingga tetap menolaknya. Di apartemennya Jingga dilanda kebingungan. Ia bingung apa maksud Jim menulis hal membingungkan itu. Jim menulis, "Aku memang selalu brengsek dengan semua pacarku, tapi aku ingin menjadi baik demi kamu." Jingga betul-betul sampai berpikir keras dengan maksud Jim menulis itu. Apakah ini untuk Kaya seorang atau tertuju untuk dirinya? Jingga yang tidak mau terlalu dalam cukup untuk menjadi guru bahasa Inggris. Ia lalu menghubungi Kaya di Amerika dan memperlihatkan tulisan Jim. Jingga juga memberitahu Kaya jika Jim ingin cincin ini tetap ada di jari Kaya, namun Kaya tetap mau putus dengan Jim, sebab ia sudah menemukan kebahagiaannya di Amerika. Lanjut cerita Jim nyanyi seenak jidat, Jingga pun lalu duduk di sampingnya. Jim pun langsung bertanya apakah Jingga sudah menghubungi Kaya. Jingga berkata sudah menelponnya berkali-kali tapi tidak direspon. Dari detik ini juga ia mengembalikan semua uang Jim. Itu artinya Jingga sudah melepas diri untuk tidak mengajar Jim lagi. Setelah mengembalikan uang Jim, Jingga pun melangkah meninggalkan tempat itu. Tapi saat ia tiba di parkiran dan hendak masuk ke mobil, ia malah terkejut melihat Jim tiba-tiba ada di hadapannya. Amarah Jim kembali meledak, karena ia ingin mau bisa berbahasa Inggris agar bisa ke Amerika mengejar Kaya. Tapi Jingga sudah tidak mau mengajarinya lagi. Saat hendak keluar dari parkiran, Jingga menemukan buku milik Jim yang ternyata itu buku Cinderella. Dari sinilah Jingga mulai bertanya-tanya, kenapa Jim mengambil buku ini, padahal kala itu ia tidak mau. Saat tiba di apartemennya Jingga mulai membuka buku Cinderella milik Jim. Ternyata di dalamnya sudah penuh tanda baca, itu artinya Jim diam-diam giat belajar bahasa Inggris sendiri. Tapi semuanya sudah harus berakhir, sudah tidak ada alasan lagi Jingga dan Jim bertemu. Beberapa hari telah berlalu, kita diperlihatkan Jingga sudah mulai memenuhi ajakan kencan dari muridnya, hingga ia diundang untuk menghadiri hari ulang tahun ibunya. Saat Jingga sudah tiba di rumah muridnya, ia hanya bisa mengagumi sebab ternyata muridnya itu kaya raya, mapan dan sok romantik. Ia mengajak Jingga keluar melihat mobil antiknya. Katanya mobil ini cuma ada 3 di Thailand. Lalu saat Jingga sudah mau pulang, muridnya ternyata sudah mempersiapkan mobil pribadi untuknya. Jingga ini benar-benar diperlakukan seperti seorang Cinderella. Di pertengahan jalan pulang Jingga mendengar ada pesan masuk. Ia pun cepat-cepat mengeceknya pesan dari muridnya. Tertulis, "Maukah engkau menjadi kekasihku?" Tak pikir panjang Jingga langsung membalas iya. Di keesokan harinya Jingga datang menemui Jim yang lagi sibuk kerja. Selain mengembalikan buku, entah kenapa Jingga di sini berubah pikiran dan memberitahu Jim jika ia siap kembali menjadi guru bahasa Inggrisnya, agar keakraban mereka bisa pulih seperti sebelumnya. Dan Jim tidak hanya terus-terusan memasang muka cuek, hingga Jingga mengajaknya untuk keluar. Mereka pun makan berdua di angkringan. Sikap Jim juga sudah mulai melunak. Sambil menikmati makanan dan bersenda gurau, Jingga pun melirik Jim seakan ada sesuatu. Jim yang sadar dengan lirikannya itu langsung memasang muka cuek, dan membuat Jingga menyiramkan air. Ternyata itu mengenai mata Jim. Akibatnya penglihatan dia menjadi samar. Jingga yang merasa bersalah juga langsung menarik Jim. Tepat di penyeberangan jalan Jingga menggenggam tangan Jim. Momen ini tercipta cukup romantis. Jim dari belakang hanya bisa terdiam merasakan genggaman tangan dari Jingga. Singkat cerita, kini Jingga sudah pulang ke apartemennya. Jim yang sudah baikan juga sudah pulang. Setelah momen itu rasa penasaran Jingga terhadap Jim sudah mulai tumbuh. Jingga merasa jika makin kesini seakan mendapatkan rasa nyaman dari Jim. Orangnya memang sangat nyebelin, tapi ternyata ia juga mempunyai sisi romantis dan sikap peduli. Jingga terus memikirkan Jim. Pada faktanya jelas situasi ini bisa jadi berat, sebab muridnya juga sudah semakin menunjukkan cintanya. Tepat hari ini muridnya mengajak Jingga menikmati keindahan pulau menggunakan kapal pribadi. Muridnya menggenggam tangan Jingga sambil menyanyikan satu buah lagu untuknya. Hari demi hari muridnya memberi Jingga kejutan.
mulai dari membelikannya beberapa sepatu mahal. Dari sinilah Jingga merasa jika ini sudah sangat berlebihan. Menurutnya muridnya ini memang romantik, tapi romantisannya itu kadang-kadang berlebihan. Awalnya memang Jingga mengaku jika dirinya cukup kagum dengan muridnya, tapi makin kesini ia merasa jiwanya biasa-biasa saja, getaran hebat sama sekali tidak ia rasa, sampai akhirnya Jingga memberanikan diri memberitahu muridnya, bahwa mereka cukup hanya sebatas guru dan murid. Muridnya begitu kaget mendengarnya, sementara Jingga beralasan jika tadi habis menemui seorang peramal. Ia memberitahu jika kita ini sebenarnya sangat tidak cocok. Setelah mengambil keputusan besar itu Jingga kembali menemui Jim. Mereka main boxing di atas ring. Kita melihat begitu pasrahnya Jim dihantam oleh Jingga. Lanjut cerita hari demi hari mereka bertemu. Jim akan tetap fokus belajar bahasa Inggris sesuai tujuan awalnya mendekati Jingga. Tapi sampai hari ini Jim belum bisa komunikasi pakai bahasa Inggris. Selain mengajari Jim, tiba-tiba Jingga terkejut saat melihat muridnya datang kemari. Padahal saat ini Jingga sudah mau menghindarinya, tapi muridnya terus mengejar sampai Jim menyuruh Jingga agar keluar menemuinya sebentar. Di sana muridnya membawakannya balon serta beberapa makanan. Tak berselang lama mereka mengobrol, keluarlah Jim. Tentu muridnya di sini heran melihat Jingga bersama lelaki lain. Ia pun lalu bertanya Jim ada hubungan dengan Jingga. Di luar dugaan Jim di sini mengaku jika ia adalah suaminya. Mendengar itu seakan sakit. Jingga pun penasaran dengan apa yang dikatakan Jim. Jim pun menjawab jika ia menghamilinya. Ini sebuah arti untuk Jingga, jika ia pasti sudah jatuh hati dengan Jim. Pada keesokan harinya mereka janjian ketemu di kafe yang sama. Tak lama Jingga juga sudah datang, dan Jim sangat kagum dengan kecantikan Jingga menggunakan gaun putih. Bahkan Jim sampai tak berkedip terus menatap Jingga. Memang hari ininya janjian dengan Jim mau ke pesta atasannya, tapi Jim hanya memakai baju kaos saja. Jingga lalu mengajaknya untuk memakai jas, dan kini sampailah mereka di pesta atasan Jingga. Tak dipungkiri jika mereka berdua ini memang amat serasi. Saat pesta sudah dimulai mereka berdua malah berhenti, karena ternyata penyangga sepatu Jingga patah. Ia pun meminta Jim membawa sepatunya untuk sementara, sambil menikmati alunan lagu. Lalu saat acara pesta telah selesai, kini Jim sudah mengantar Jingga ke parkiran mengambil mobilnya. Kali ini Jim sudah benar-benar menunjukkan cintanya. Perlahan Jim membuka helm Jingga, kedua mata mereka terus saling menatap. Jim juga sudah tak mampu menahan inginnya. Ketika bibir Jim hendak mengecup, Jingga lalu berubah pikiran. Ia memalingkan diri lalu masuk mobilnya, dan pergi meninggalkan Jim begitu saja. Saat Jim telah sampai di apartemennya, begitupun dengan Jingga. Jingga balik menelpon Jim lalu menyuruhnya ke apartemennya sekarang. Mungkin Jingga baru mau menyelesaikan apa yang telah dimulai di parkiran. Jim pun langsung meluncur ke sana, dan sesampainya Jim di apartemen Jingga, Jingga begitu menyambutnya dengan hangat. Saat mulai duduk berdua tanpa suara, tiba-tiba ada panggilan masuk dari Kaya. Jingga pun menyuruh Jim pindah ke depannya, karena jangan sampai Kaya melihat mereka berdua. Dalam telepon ini ternyata Kaya telah berubah pikiran. Ia meminta Jingga untuk memberitahu Jim, agar bisa cepat-cepat berangkat ke Amerika, sebab wawancara kerja tidak lama lagi akan dimulai. Selain itu Kaya juga memberitahu Jingga, jika ia sangat menanti kedatangan Jim di sini. Jingga agak sedikit terpukul, sebab dari awal dia ketahui ketika Kaya itu selalu menghindari Jim. Tapi kenapa ia tiba-tiba seperti ini? Tapi sampai saat ini Jingga sama sekali merahasiakan hal itu pada Jim. Takutnya nanti akan memicu kekecewaan besar. Sebelum teleponnya dimatikan Kaya sangat berpesan agar Jingga bisa membantu keberangkatan Jim, serta persiapan wawancaranya di Amerika. Setelah itu Jingga pun langsung meminta kejelasan kepada Jim, apakah ia benar-benar mau berangkat ke Amerika demi Kaya. Ternyata bagaimanapun juga aku harus berangkat ke sana. Lalu pada saat dia hendak mengucapkan kata perpisahan ke Jingga, Jim mengatakan kalau ia menyukai Jingga. Singkat kisah kini Jim telah sampai di Amerika dan sudah mau memulai proses wawancaranya. Sementara Jingga di Thailand hanya bisa terus menangis, air matanya gugur berjatuhan, sebab di saat menemukan kebahagiaan itu malah direnggut kembali oleh kenyataan. Sementara Jingga sudah setengah mati menuntun Jim dengan keikhlasan, agar ia bisa jadi manusia yang lebih baik. Bahkan Jing sudah banyak mengorbankan waktunya untuk mengurus ini, tapi ternyata ujungnya malah mendatangkan luka. Jingga pun mengirim pesan pada Jim. Ternyata di sana Jim tidak bisa fokus wawancara. Ia fokus hanya memikirkan kisah-kisah indah yang pernah terhenti dengan Jingga di Thailand. Padahal ini baru 1 hari Jim tidak melihat Jingga.
Di keesokan malamnya Jim telah mengirimi Jingga sebuah rekaman, perihal keputusan akhirnya apakah akan menetap di Amerika bareng Kaya atau pulang ke Thailand untuk Jingga. Ini dia jawabannya, sebab cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang teruji, kini cinta mereka bersatu. Dan film pun selesai.